tercatat sebagai salah satu sejarah wali di Kota Pati. Makam Sayyid Abdurrahman Al-Makhdum ini, atau yang lebih dikenal dengan Sunan Makhdum, beliau merupakan seorang ulama yang berasal dari Timur Tengah yang ditugaskan untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Bagi para peziarah, bisa kapanpun datang di makam Sunan ini. Nah, bagaimana sejarah selengkapnya? Ikuti terus perjalanan saya di Napak Tilas Jejak Bumi Wali. Sunan Makhdum atau yang memiliki nama asli Sayyid Abdurrahman Al-Makhdum Al-Hadhrumi ini, beliau merupakan salah seorang ulama yang berasal dari Timur Tengah. Sedangkan nama belakang Al-Hadhrumi sendiri merupakan nama tempat asal beliau, yaitu Hadramaut Yaman. Beliau diberi mandat oleh Khalifah Kerajaan Istanbul Turki, yaitu Sultan Muhammad I untuk menyebarkan Islam. Sultan Muhammad I sendiri merupakan salah satu raja paling kaya raya di antara raja-raja Islam lainnya. Sultan Muhammad I mempunyai andil yang besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Sunan Makhdum ini berdakwah sambil berdagang di Semenanjung Malaya dan sekitar Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Madura. Suatu ketika, Sunan Makhdum melaporkan kepada Sultan Muhammad I bahwa sebagian penduduk sudah memeluk agama Islam, namun berbeda dengan Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa sendiri masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit dan Pajajaran pada waktu itu. Atas laporan tersebut, kemudian Sultan Muhammad I mengirimkan surat kepada pembesar-pembesar Islam di negara Afrika Utara dan Timur Tengah. Surat tersebut berisi permintaan bantuan para ulama yang memiliki karomah atau keistimewaan untuk bersedia menyebarkan agama Islam. Kemudian, ada 9 ulama yang bersedia untuk menyebarkan agama Islam. 9 ulama tersebut yang kemudian dikenalkan dengan sebutan Wali Songo pada periode pertama. Sunan Makhdum sendiri merupakan seorang ulama yang gigih dalam menyebarkan agama Islam. Beliau sendiri memiliki banyak pengikut dan juga murid. Setelah tugas beliau cukup berdakwah di Pasai, kemudian beliau pergi ke Pati untuk berdakwah di Pati sampai pada akhir hayat beliau dan dimakamkan di Pati. Haul beliau selalu diadakan setiap tanggal 10 Muharram atau 10 Suro. Makam beliau pun sering dikunjungi oleh para peziarah, dan peziarah ini bisa kapanpun datang untuk berziarah. Baik, sekarang saya sudah berada di makam Sunan Makhdum bersama juru kuncinya, Bapak Suyuti. Baik, bagaimana Pak sejarah awal mula Sunan Makhdum ini menyebarkan Islam di Kota Pati? Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan adik-adik di lokasi makam Sunan Makhdum. Semoga apa yang kita niatkan dengan baik mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan generasi yang akan datang. Sebelumnya saya sendiri, Bapak Suyuti, juru kunci makam Sunan Makhdum. Pertama, Sunan Makhdum nama aslinya adalah Sayyid Abdurrahman. Makhdum sendiri adalah julukan yang artinya orang yang didahulukan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Beliau sendiri aslinya adalah dari Yaman, Yaman, negara Jazirah Arab sana. Beliau secara khusus memang ditugaskan oleh Sultan Muhammad I, kerajaan Persia. Mula-mula pada waktu itu adalah abad 14, 1400 Masehi. Pertama, beliau disuruh untuk menyelidiki kondisi atau situasi masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Pada waktu itu Sunan Makhdum mendapati bahwa di Pulau Jawa masih di bawah naungan Kerajaan Majapahit.
otomatis masyarakatnya banyak yang masih memeluk agama Hindu. Itu kalau di Pulau Jawa. Sedangkan kalau di Jawa Barat itu masih dalam kerajaan Pajajaran. Terus beliau secara khusus ditugaskan oleh Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam. Secara resmi, kalau sendiri Mbah Makdum itu menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, otomatis tidak mampu. Akhirnya teman-teman beliau dalam satu wadah yang namanya Wali Songo generasi pertama itu mula-mula secara resmi ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, Wali Songo ya generasi pertama diantaranya adalah Maulana Maghribi, Maulana Jumadil Kubro, Maulana Iskla, Maulana Hasanuddin, Maulana Ayuddin dan lain sebagainya, termasuk Syekh Subakir. Itu Wali Songo generasi pertama. Otomatis beliau-beliau itu bukan berasal dari tanah Jawa. Soalnya Islam sendiri itu lahirnya di Jazirah Arab. Jadi Wali Songo generasi pertama itu kebanyakan adalah mayoritas dari Jazirah Arab. Ada yang dari Baghdad, ada yang Persia, dari Iran, dari Irak dan lain sebagainya. Mbah Makdum sendiri dari Yaman. Nah, generasi Wali Songo ya generasi pertama itu diketuai oleh Mbah Sunan Makdum, ada Syekh Subakir dan lain sebagainya. Nah, Wali Songo generasi pertama itu tugasnya sendiri-sendiri, berbeda-beda sesuai dengan karakter atau spesialis masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ada ahli pengobatan. Mbah Makdum sendiri itu insinyur, ahli pembuat kapal. Nah, kenapa kebanyakan Wali Songo generasi pertama itu syiar agama Islam adalah di pesisir tanah Jawa? Pada waktu itu abad 14 itu pesawat belum ada. Jadi kalau orang Islam, orang Jazirah Arab itu menyebarkan agama Islam, otomatis transportasinya pakai kapal. Nah, pulau Indonesia yang terdekat dengan Jazirah Arab adalah Aceh. Makanya Aceh disebut Serambi Mekah. Nah, Mbah Makdum sendiri itu pengikutnya banyak terkenal. Memang beliau seorang wali itu punya kelebihan atau yang disebut karomah, keramat kalau orang Jawa. Nah, keramatnya Wali Songo generasi pertama itu berbeda-beda, termasuk Syekh Subakir itu ahli asma dan lain sebagainya, sehingga beliau bisa menumbali tanah Jawa yang sekarang itu Peteliasanya atau di mana di Gunung Tidar itu. Lah Mbah Makdum sendiri ini ya ada jasadnya, ya memang terakhir beliau meninggalnya di tanah Jawa, khususnya dimakamkan di Kelurahan Parenggan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Jadi kalau ada makam, ada juga makom. Kalau makom itu pernah disinggahi atau petilasan. Kalau makam itu ada jasadnya yang dimakamkan. Nah, itu seperti itu. Nah, tantangan yang dihadapi Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa itu sangat berat sekali. Soalnya apa? Kondisinya masyarakatnya belum mengenal apa itu istilahnya Islam, apa itu ajaran Islam, apa itu tata cara orang-orang Islam itu bagaimana. Kalau mengenal Tuhannya itu belum tahu. Soalnya kondisi masyarakatnya masih banyak yang memeluk agama Hindu. Otomatis tantangannya lebih besar. Nah, Mbah Makdum sendiri dalam mengenalkan agama Islam, ajarannya adalah tauhid. Soalnya Mbah Makdum waliullah, artinya waliullah adalah yang ditugaskan secara batiniah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan atau mensyiarkan agama Islam. Ayo, monggo. Oke. Jadi Sultan Muhammad niku gurune Sunan Makdum ngeten. Bukan Sultan Muhammad, itu raja.
raja kerajaan Persia. Itu terkenal kaya raya. Jadi dulu Jazirah Arab masih di bawah naungan kerajaan Persia, termasuk Irak, termasuk Iran, Syria, Yaman dan lain sebagainya. Itu di bawah satu kerajaan naungan, di masa masih dalam cengkeraman kerajaan Persia. Kalau di Jawa ya itu ada yang Pati dan lain sebagainya di bawah kerajaan Majapahit. Nah gitu. Ayo monggo. Lika-likunya Sunan Makdum dalam menyebarkan agama Islam ini apa nggih Pak? Kan di sini tadi Bapak menjelaskan masih Hindu semua nggih. Iya, masih Hindu. Memang banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi Mbah Sunan Makdum. Wali Songo ya generasi pertama umumnya ada Mbah Sunan Makdum. Beliau dengan sabar mengenalkan agama Islam. Kalau orang Jawa itu apa? Babat dalan. Jadi memang masih nol masyarakatnya untuk mengenal agama Islam itu masih nol sekali. Nah, beda dengan orang yang sudah mendengar, sudah tahu dan lain sebagainya, itu beda karakternya dengan orang yang masih nol dalam menyebarkan agama Islam. Suatu contoh umpama gini, kalau kita berbicara masalah Islam itu tidak lepas dari Jazirah Arab. Dan Islam sendiri itu bisa datang ke Indonesia khususnya, itu pasti ada yang membawa. Kita bisa pakai jilbab, bisa memeluk agama Islam, bisa sholat dan sebagainya. Itu jasa-jasa beliau inilah yang mengenalkan kita terhadap Islam. Jadi waliullah memang jasanya besar sekali dalam kehidupan kita, khususnya beragama Islam. Soalnya Islam tidak bisa datang sendirinya dengan Indonesia tanpa ada yang memperkenalkan atau yang membawa. Nah, seperti juga halnya dengan Indonesia. Indonesia itu tidak bisa merdeka dengan sendirinya tanpa adanya pahlawan. Nah, monggo. Kalau untuk kain luhur niki Pak, niki diganti berapa tahun sekali? 1 tahun sekali, pas Muharram, pas Hol. Pas Hol itu namanya 1 tahun. Jadi setiap 1 tahun ada pergantian. Kita menghormati jasa-jasa beliau para wali. Nah, terus yang generasi pertama ini sudah selesai, artinya masyarakat sudah tahu, sudah mengenal Islam. Tapi belum sempurna, disusul generasi yang kedua, Wali Songo generasi yang kedua. Nah itu jaya-jayanya Islam di Indonesia, sehingga berdirilah kerajaan Islam yang pertama, Demak Bintoro. Nah, yang rajanya Raden Patah. Laju Wali Songo yang generasi kedua diantaranya adalah Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria dan lain sebagainya. Itu generasi yang kedua. Sampai sekarang Wali Songo itu sudah 8 generasi. Jadi ada wali yang dalam menyebarkan agama Islam itu sendiri-sendiri ada. Tapi untuk mempermudah dalam konteks menyebarkan agama Islam, maka dibentuklah perkumpulan wali yang namanya Wali Songo. Jadi generasi yang pertama dipimpin Mbah Makdum dan lain sebagainya sampai sekarang. Itu ada masih ada organisasi Wali Songo. Itu ada, pasti ada. Berarti Sunan Makdum ini menyebarkan Islam ini sebelum Sunan Wali Songo ngeten nggih? Boleh juga dikatakan seperti itu. Jadi yang terkenal orang Jawa itu Wali Songo generasi yang kedua malah. Soalnya masyarakatnya sudah tahu, sudah mendengar, bahkan sudah menyebarkan agama Islam, sehingga dalam menyebarkan agama lebih mudah dibanding yang pertama, yang barangkali masih nol. Baru mendengar kata-kata Islam itu masih sulit sekali dibanding yang generasi yang kedua. Nah gitu. Oke, terima kasih sekali lagi atas kunjungan adik-adik. Semoga bermanfaat buat kita, buat generasi yang akan datang. Untuk saling mengingatkan atas jasa-jasa para wali termasuk Mbah Makdum dan lain sebagainya. Inilah kita hutang budi, hutang jasa kepada beliau-beliau. Cara gigih, secara konsekuen dalam menyebarkan agama Islam. Beliau sendiri, anak cucunya, keluarganya ditinggalkan di Yaman. Hanya satu niatnya, untuk menyebarkan agama Islam. Jadi keturunannya nggak ada di Indonesia. Seperti Syekh Bakir juga itu, begitu pas
selesai menumbali tanah Jawa, beliau pulang ke Baghdad. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berziarah ke makam para wali Allah dapat lebih mengingatkan kita akan akhirat, bahwa kita di dunia hanyalah hidup sementara. Selain itu, juga kita dapat merasakan sebuah ketenangan jiwa atas kehidupan di dunia kita. Sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam untuk berterima kasih kepada beliau para wali Allah dan ulama-ulamanya. Karena berkat beliau juga, kita dapat mengenal Islam seperti sekarang ini. Khususnya kita sebagai warga Pati, sudah sepantasnya datang berziarah ke makam Sunan Magdum ini. Sungguh luar biasa kisah Sunan Magdum ini dalam menyebarkan agama Islam. Begitu gigihnya beliau dalam menyebarkan agama Islam. Nah, nantikan terus perjalanan saya di Napak Tilas Jejak Bumi Wali selanjutnya. Saya Arlinda Maya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.